Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mujiantono. Kita masih tetap di matematika mudah, asik dan menyenangkan. Kita masih membahas materi kelas 10 di semester kedua tentang fungsi lanjutan. Ini adalah video yang kedua, di mana video yang pertama kita sudah membahas tentang fungsi linear. Dan kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat. Dalam fungsi kuadrat nanti, videonya akan kami bagi 3 part. Yang part pertama yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang part kedua adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat. Dan yang ketiga adalah menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita kali ini membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) atau y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu titik puncak. Nah, titik puncak itu yang pertama kita mencari sumbu simetri. Di mana x sama dengan min b per 2a. Nah, dalam grafik fungsi fungsi kuadrat, bentuk umumnya kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a itu adalah koefisien x kuadrat. Berarti dalam hal ini a-nya sama dengan 1, angka depan x kuadrat. B-nya adalah koefisien x, berarti negatif 2. Dan C-nya adalah konstanta. Konstantanya berarti negatif 3. Berarti X min B per 2A. Berarti negatif 2 per 2 kali 1. Berarti sumbu simetrinya adalah 1. X sama dengan 1. Kemudian yang kedua kita mencari puncaknya. Puncaknya berarti kita masukkan saja. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kita masukkan X-nya tadi. 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3. 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Kurang 3 berarti negatif 4. Berarti puncaknya di X, Y X-nya 1. Y-nya min 4. Ini 1, min 4 ini puncaknya. Ini sumbu simetrinya. Nah, ini sumbu simetrinya. Nah, nanti aja saya gambar biar bagus. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Jadi, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Lah, ini kita faktorkan. Carilah perkalian negatif 3 yang jumlahnya negatif 2. Carilah perkalian yang hasilnya negatif 3 yang jumlahnya negatif 2. Nah, perkalian 3 itu hanya 3 sama 1. Yang jumlahnya negatif 2 berarti X yang negatif 3. Jadi negatifnya adalah yang 3. Berarti X negatif 3 X plus 1. Berarti di sini X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1 plus 1-nya dipindah jadi berarti titiknya adalah 3,0 dan negatif 1,0. 3,0 dan negatif 1,0. Nah. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan tadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kalau X-nya 0 berarti 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 kurang 3. Berarti Y sama dengan negatif 3. Berarti titiknya 0, negatif 3.
Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita gambar grafiknya. Nah, kalau mau bagus berarti kita harus mencari titik yang lain. Nah, misalnya 2 X-nya. Kan ini sudah ketahuan ini. Kalau 2 berapa, kalau 4 berapa, kalau negatif 2 berapa. 2. Kemudian negatif 2, 4. Boleh diurut, boleh tidak ya. Kalau tipenya urut. Nah, negatif 2. 2 dulu kita masukkan ke sini. 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali 2. Habis 4 dikurang 0. 0 kurangi 3 berarti negatif 3. 2, 2, negatif 3. Nah, kalau negatif 2 berapa? Negatif 2 kuadrat 4. Negatif 2 kali negatif 2 berarti 4. 4 tambah 4, 8. 8 dikurangi 3, 5. Saat negatif 2, 5. 4 juga gitu. 4 kuadrat 16. 16 dikurangi 2 kali 4, 8. 16 kurangi 8, 8. 8 dikurangi 3 berarti 5. Saat 4 dia diperoleh 5. Berarti 4,5. Nah, ini sudah kelihatan bayangan grafiknya. Nah, setelah kita hubungkan titik-titik tadi, diperoleh grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Lihat ciri-cirinya. Kalau A positif, A-nya positif, x kuadratnya positif, maka grafik terbuka ke atas. Oke. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Ini yang kedua. Gambarlah grafik fungsi y atau fx negatif x kuadrat ditambah 5x kurang 6. Berarti di sini A-nya sama dengan negatif 1, B-nya 5, C-nya negatif 6. Ingat, A adalah koefisien x kuadrat, B-nya adalah angka depan x, koefisiennya x, dan C-nya yang nggak punya x. Langkah pertama tadi mencari puncak. Nah, untuk mencari titik puncak kita harus mencari yang pertama sumbu simetri. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min B min 5 per 2 kali A min 1. Berarti 5 per 2. Yang kedua adalah mencari puncaknya. Kita substitusikan saja. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 5X kurang 6. Min X kuadrat 5 per 2 kuadrat. 5 kali 5 per 2 dikurang 6. Maka Y sama dengan negatif. Negatifnya nggak ikut dikuadratkan. 25 per 4. 25 per 2 dikurangi 6. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya per 4. 4 bagi 4, 1 kali 2, min 25, tetap min 25. 4 bagi 2, 8. 4 bagi 2, 2. 2 kali 25 adalah 50. Ini 1, 4 dibagi 1, 4 kali 6, min 24. Berarti negatif, 1 per 4. Jadi titik puncaknya adalah 5 per 2, 1 per 4. Yang kedua, titik potong sumbu X. Syaratnya Y-nya 0. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Kalau saya kalikan negatif 1, X kuadrat min 5X plus 6. Cari perkalian 6 yang jumlahnya negatif 5. 6 itu 3 sama 2. Nah, karena jumlahnya negatif 5 berarti min 3 kali min 2. Berarti X kurang 3, X kurang 2. Berarti X sama dengan 3, X sama dengan 2. Berarti titiknya adalah 3,0
dan 2,0. Yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya 0. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Berarti min 0 kuadrat tambah 5 kali 0 kurangi 6. Berarti sama dengan min 6. Maka titiknya 0, min 6. Nah, kita cari 3,0, 2,0, 0, min 6. Nah, puncaknya adalah 2,5, 5/2, 2,5, 1/4. Puncaknya ada di sini. Sudah kelihatan bahwa grafiknya akan membentuk seperti ini. Nah, ini grafiknya. Setelah kita hubungkan tadi titik puncak, kemudian titik potong dengan sumbu X. Nah, ini saya sudah mencarikan titik bantu yang lain. Di X sama dengan 1, setelah dihitung diperoleh seperti ini. Demikian, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh, gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0. Tetap caranya sama. Yang pertama cari puncaknya. Untuk mencari puncak berarti kita perlu sumbu simetri. Di mana X sama dengan min B per 2A. Min B, min 2 per 2 kali 1. Berarti negatif 1. Puncaknya kita cari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Kita masukkan. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1. Berarti 1 dikurangi 2. Puncaknya berarti negatif 1, negatif 1. Ini puncaknya. Ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu tegak. Ya, ini. Garisnya bengkok, ini sumbu simetrinya. Ya. Kemudian yang kedua. Titik potong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Kalau Y-nya 0, X kuadrat tambah 2X. Nah, kalau di sini C-nya 0, tidak ada konstantanya, maka cara memfaktorkan cukup dikeluarkan X-nya. X kuadrat dikeluarkan X-nya 1, berarti sisa X. 2X dikeluarkan X, sisa 2. Jadi, diperoleh X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 2. Maka titik potongnya adalah 0,0 dan min 2,0. 0,0 min 2,0. Ini kelihatan grafiknya akan terbuka ke atas karena di sini positif. Ya. Kemudian ini titik potong dengan sumbunya juga sudah. Kita dicari titik yang lain saja. Misalnya kalau X-nya 1, X-nya min 3 sama 1. Maka akan diperoleh kalau 1 dulu. 1 kuadrat, 1 ditambah 2 kali 1, 2. 1 tambah 2 berarti 3. 1,3. 1,3. Kemudian kalau min 3, sebenarnya nggak usah dihitung. Min 3 kuadrat 9, 2 kali min 3 negatif 6. 9 kurangi 6 juga 3. Karena grafiknya itu simetris. Min 3,3. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita mencari titik-titik bantu yang lebih banyak, maka grafiknya akan lebih banyak. Oke, contoh yang keempat, contoh yang terakhir tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, di sini fungsinya hanya A sama dengan 3, B-nya nggak ada, C-nya nggak ada. Paling enak kalau kita membuat langsung pakai tabel saja. Tanpa harus mencari titik potong dan lain sebagainya.
kita masukkan saja. Misalnya 0. 3 kali 0 kuadrat berarti tetap 0. Berarti grafiknya melalui 0,0. Kalau 1 kuadrat berarti 1 kali 3. Oh, berarti melalui 1,3. 1,3. Kalau negatif 1. Negatif 1 kuadrat 1 kali 3 berarti negatif 1,3. Sudah jadi. Nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini. Ini kalau tidak ada B, tidak ada C, maka lebih mudah kita caranya menggambar. Demikian tentang pembahasan kita di video yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Di grafik fungsi kuadrat part 1, yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.